Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Teknologi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang belum kenal ya sama ibu. Ya, baik. Nah, nama ibu di sini, nama ibu Siti Untari Metiani. Kalian bisa memanggil ibu dengan Ibu Untari ya, gitu. Nah, di sini ada biodata mengenai ada email ya, di sini ada email, nanti ada nomor telepon juga. Nah, barangkali nanti ada tugas, mungkin bisa dikirim lewat email, ataupun ada yang kurang paham mengenai pembelajaran yang sudah ibu terapkan, kalian bisa hubungi di nomor ini ataupun di alamat email ini ya. Oke, baik, kita langsung aja. Nah, untuk mata pelajaran ini ibu akan membimbing kalian dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, adapun untuk evaluasi penilaiannya, maka nanti akan ada 20% untuk penilaian kehadiran, kemudian 30% untuk tugas bagi kalian yang mengerjakan tugas nanti akan dilihat, kemudian ada 20% pengerjaan angket atau kuesioner. Nah, nanti dijelaskan ya. Nah, untuk 30 sikap. Nah, berikut adalah silabus ataupun materi ya, bisa dilihat beberapa materi dari bimbingan konseling yang kedepannya akan kita bahas satu-satu. Nah, kemudian ada tugas. Nah, di sini homework ataupun tugas rumah nanti akan diberikan hampir setiap akhir pertemuan sebagai bahan pembelajaran kalian di rumah maupun diterapkan pada diri sendiri. Nah, tugas juga dikerjakan nanti harus di buku catatan ya. Buku catatannya khusus, jangan dicampur-campur meskipun kalian pembelajaran di rumah, jangan sampai kalian nggak punya buku mata pelajaran gitu ya. Nanti pembelajaran untuk bimbingan konseling sendiri bukunya harus rapi dan disampul. Nah, nanti pada halaman paling depan kalian diisi biodata kalian ya, dari nama lengkap, kemudian kelas atau jurusan, alamat rumah, dan moto hidup kalian tuh apa, yang menjadikan motivasi kalian selama ini tuh apa. Nah, kemudian ada konsekuensinya apabila kalian tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah tidak dianggap mengikuti pembelajaran ya, dan mendapatkan double nih tugasnya gitu. Nah, untuk tugas yang nanti akan dikerjakan bisa dikirimkan melalui email ataupun lewat nomor telepon gitu yang tadi sudah ditampilkan ya di awal, atau melalui diskusi di WA group. Selanjutnya, nah di sini mungkin kalian bertanya-tanya mengenai angket maupun kuesioner. Nah, apa sih angket dan kuesioner? Nah, kuesioner atau angket yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengajuan suatu daftar pertanyaan tertulis kepada sejumlah individu. Bentuknya kuesioner dapat dibedakan menjadi kuesioner terbuka maupun kuesioner tertutup ya, gitu. Nah,
Nah, kita lanjut ke pembahasan nih. Sebelumnya apa kalian pernah tahu apa sih itu bimbingan dan konseling atau BK? Biasanya orang yang awam ataupun orang yang belum mengetahui bimbingan konseling ataupun BK itu menjadikan guru BK itu sebagai polisi sekolah, terus guru yang galak, ya, yang suka marah-marah, yang suka menghukum gitu. Nah, padahal BK di sekolah itu yang tadinya disebut polisi sekolah, terus suka marah-marah, galak gitu kan, suka menghukum. Nah, itu bukan ya. Jadi BK itu di sekolah itu teman curhat, sebagai sahabat siswa, kemudian selalu memberikan solusi ketika kalian mempunyai permasalahan dan bingung cara mengatasinya seperti bagaimana. Kemudian ramah ya, mudah bergaul gitu dan beradaptasi kepada siswa-siswanya. Kemudian tegas, ingat ya, tegas sama galak itu beda ya. Nah, BK itu terdiri dari dua kata yang terdiri dari guidance dan counseling atau bimbingan dan counseling. Nah, apa sih guidance atau bimbingan? Yaitu mengarahkan, memandu, yang artinya proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK kepada siswa atau konseli untuk mengoptimalkan kemampuan diri. Jadi yang biasanya kalian yang tidak tahu potensi kalian, bakat minatnya apa, nah guru BK ini akan mengarahkan sesuai dengan bakat minat yang kalian punya gitu. Supaya apa? Supaya bisa dikembangkan ya gitu. Nah, kemudian counseling atau counseling di sini adalah suatu proses pemberian bantuan atau dari konselor atau guru BK terhadap siswa yang bertujuan untuk memahami masalah yang menyesuaikan diri terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Contohnya seperti apa sih? Nah, misalnya nih siswa yang duduk di kelas 12 kebingungan untuk memilih karir, misalnya karir ke jenjang perguruan tinggi ataupun memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat minatnya. Nah, di sini guru BK akan mengarahkan, nah dia tuh baiknya kemana sih gitu, terus bagaimana sih caranya untuk masuk ke dunia pekerjaan, caranya bagaimana. Nah, itu nanti akan dibina oleh guru BK. Oke, selanjutnya kesimpulannya yaitu bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa agar konseli atau siswa mampu mencapai kemandiriannya. Nah, maksudnya di sini yaitu tadi, jadi guru BK itu bukan hanya menangani siswa yang bermasalah saja, tetapi ada pula siswa yang berkaitan dengan prestasi, yang kebingungan dengan karir ataupun kelanjutan karirnya seperti apa, ingin kerja atau kuliah. Nah, bagaimana sih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya di sini adalah, nah, ketika kalian memasuki sekolah di SMK ya, otomatis kan sebelumnya di masa SMP itu kalian akan mengalami fase perkembangan yang berbeda dari masa sebelumnya, dari masa SMP ke masa SMK. Pasti ada perubahan ya, dari perubahan fisik maupun psikisnya ya gitu. Yang tadinya kurang percaya diri, minder, terus bingung akan kelanjutan karir dan potensi bakat yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini
tujuannya BK itu yaitu membantu siswa agar bisa menangani permasalahan yang ada pada dirinya supaya menciptakan kebahagiaan ataupun ketenangan ya gitu. Jadi nggak bingung lagi gitu mau arahnya kemana sih, saya bingung nih. Terus biasanya kan bergejolak ya antara yang tadinya dari SMP yang masih uh, apa yang masih suka main-main gitu. Nah kemudian yang SMA yang tumbuh psikisnya sudah mulai, emosionalnya sudah mulai berubah-ubah gitu kan. Nah dari pergaulannya, nah di sini akan dibina oleh guru bimbingan konseling supaya supaya terarah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah selanjutnya di bimbingan konseling ada bidang layanan. Dari bimbingan konseling itu ada 4, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Maksudnya apa sih Bu? Nah di sini bimbingan pribadi yaitu permasalahan yang seperti misalnya kalian yang kurang percaya diri, yang kurang pede, yang sukanya minder, terus ada permasalahan tidak mengetahui nih bakat atau potensi kalian tuh seperti apa. Kemudian permasalahan tentang diri, saya jelek nih, atau saya merasa kurang percaya diri karena saya itu berbeda dengan yang lainnya. Nah itu. Kemudian ada bidang layanan sosial. Di sini yaitu siswa yang memiliki permasalahan ataupun kesulitan dalam interaksi sosialnya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat di sekelilingnya ya. Contoh, dia merasa terbuli oleh teman-temannya, ataupun dia kurang atau susah beradaptasi dengan lingkungan baru, teman sekelasnya nggak ada yang nemenin dia gitu, nggak ada yang mau berteman dengan dia gitu. Jadinya dia mempunyai permasalahan tentang interaksi sosial, baik pun dari dirinya sendiri maupun dengan lingkungan. Nah kemudian ada bidang layanan belajar. Nah di sini permasalahan kalian ketika saya kurang konsentrasi pas pembelajaran nih. Nah gimana sih caranya supaya bisa belajar efektif, kemudian supaya nilainya itu bagus dan gak males gitu. Nah itu permasalahan dalam bidang belajar. Kemudian ada karir. Nah karir itu seperti tadi yang sudah ibu bilang, kayak kalian setelah lulus SMK atau lulus SMA, setelah lulus sekolah tuh mau kemana sih, kemudian jenjangnya mau ke perguruan tinggi, mau kuliah, atau mau cari kerja gitu. Nah kesulitannya banyak yang kebingungan dalam bidang karir setelah lulus itu mau kemana. Nah itu nanti akan diarahkan oleh guru BK. Paham ya? Kalau misalnya kalian nggak paham bisa ditanyakan ya, nanti kita akan diskusi. Kemudian manfaat guru BK di sekolah itu, yang pertama dapat menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres yang dialami oleh siswa. Maksudnya gimana? Nah, siswa yang bermasalah ataupun yang mempunyai hambatan dalam menjalankan aktivitasnya pasti mempunyai permasalahan, baik pun itu yang tadi 4 bidang tadi, masalah pribadi, masalah sosial, ataupun belajar maupun karir. Nah itu akan menjadi permasalahan pada dirinya yang akan mengakibatkan dia stres ataupun bisa sampai depresi karena tidak dikeluarkan ataupun tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah di sini guru BK bertugas untuk menjadi pendengar ataupun menuntun atau mengarahkan
anak atau siswa yang bermasalah ini, yang mempunyai permasalahan terhadap 4 bidang tadi itu, supaya bisa menyelesaikannya. Nah, kemudian jika siswa sudah tidak mempunyai masalah, atau setidaknya permasalahan itu berkurang, tidak terlalu difikirkan gitu, nah siswa akan fokus belajar gitu ya. Nah, kalau siswa akan fokus belajar, maka dia akan memperoleh ataupun mendapatkan nilai yang dia inginkan, yang sesuai ataupun yang diharapkan gitu. Yang tadinya dia mungkin punya permasalahan, kemudian nilainya jadi anjlok, jadi kurang, kemudian banyak yang remedial. Karena apa? Tidak fokus karena permasalahan itu tadi gitu. Nah, kemudian ketika permasalahan itu sudah selesai, teratasi, kemudian siswa menjadi fokus, baik belajar ataupun aktivitasnya menjadi kembali lancar gitu. Nah, siswa di sini menjadi pribadi yang lebih baik. Ada beberapa kasus yang ketika siswa mempunyai permasalahan, larinya seperti kabur dari rumah, bolos ya kan, nggak ikut di jam pelajaran, berangkat dari rumah tapi nggak ke sekolah. Nah, biasanya itu ada permasalahan pada dirinya yang, nah mungkin di antara 4 bidang tadi, masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karier gitu. Nah, jadi dari manfaat yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya guru BK tidak hanya membantu siswa yang bermasalah saja, tetapi juga untuk membantu siswa dalam pengembangan potensi yang ada pada dalam dirinya. Ingat, bukan hanya menangani siswa yang bermasalah saja, tetapi siswa yang kebingungan akan potensi dan bakat minat, kemudian yang bingung tentang karir kedepannya, harus bagaimana, harus melanjutkan kemana gitu, sementara potensinya dia tidak tahu. Nah, itu akan bisa dikonsultasikan oleh guru BK gitu ya, bisa diarahkan. Nah, mungkin sampai sini Ibu harap semuanya yang sudah dipaparkan mengenai apa sih itu arti bimbingan konseling, kemudian bidangnya, permasalahannya dalam apa aja, ada tadi ya, sudah dijelaskan, kemudian manfaatnya ada guru BK di sekolah itu apa gitu. Semoga kalian bisa paham. Jadi semoga pertemuan kita yang pertama ini, semoga penyampaiannya bisa kalian pahami untuk pengenalan tentang bimbingan konseling. Hari ini kalian sudah paham ya, semoga kalian bisa paham tentang adanya guru BK di sekolah dan manfaatnya apa ya. Jadi jangan cap guru BK itu seperti satpam atau polisi sekolah yang cuma bisanya menghukum, tidak. Karena guru BK itu ada ranahnya ya. Kalau misalnya memang itu sudah kelewat batas dari sewajarnya, ya mungkin akan berkoordinasi dengan kesiswaan gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa melanjutkan materi di pertemuan selanjutnya ya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.